Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviliana Putri Dwi Fandi, NPM 20043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur enterprise. Topik bahasan yang akan saya bahas untuk materi ini adalah yang pertama, konsep arsitektur enterprise, proses arsitektur, faktor pendorong arsitektur enterprise, metode dan framework arsitektur enterprise, arsitektur berorientasi layanan. Oke, yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang materi arsitektur enterprise. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis, kita perlu menjelaskan aspek dan dominan yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Selanjutnya ada stakeholder, yaitu seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu, yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang serta sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Arsitektur sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Model, view, presentasi, dan analisis arsitektur semua membantu untuk menjembatani communication gap antaranya. Ini sudah saya tampilkan untuk gambarannya. Silakan untuk dipahami gambar yang saya buat. Selanjutnya, di sini ada materi yang kedua, yaitu topik yang kedua, yaitu proses arsitektur enterprise. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk membantu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem development. Dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk arsitektur, kesadaran akan kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang
operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Untuk gambarnya silahkan dipahami. Untuk topik yang ketiga yaitu faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal, penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Van Katreman 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandangan dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Kemudian silahkan pahami untuk gambar yang telah saya tampilkan ini. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada bagian puncak, misi dan enterprise adalah mengapa ada. Visi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipandang teguh. Berikutnya adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Mentranslasikan tujuan ini menjadi perubahan konkret sehingga ke operasi sehari-hari. Perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur, menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian soft-nya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan dianggap sama pentingnya atau lebih penting. Untuk mencapai tujuan perusahaan, bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari suatu tertentu. Kemudian ini adalah gambar yang telah saya sediakan. Silahkan perhatikan untuk gambar yang saya tampilkan. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Faktor eksternal, framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan instansi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukuman yang berlaku. Di USA juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework lain pada tahun 2004 didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan otoritas pengawas perbankan, negara-negara Group of Ten G10 menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. US Act lainnya pada tahun 2002 dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and
Investor Protection Act muncul setelah skandal Enron untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktik good corporate government dan untuk membantu eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Untuk topik yang selanjutnya adalah metode dan framework arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan arsitektur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur pada apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh, Architecture Development Method atau ADM dari TOGAF dikembangkan oleh The Open Group menyediakan tahapan detail dalam jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir TOGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Kemudian, standar IEEE 1471 sampai 2000 ISO IEC 42010 IEEE Computer Society menyetujui standar IEEE 1471 sampai 2000 IEEE Computer Society 2000 yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari sistem arsitektur. Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embedded, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Pada tahun 1987, John Zechman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal walaupun pada saat ini dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise. Silahkan perhatikan untuk gambar yang telah saya tampilkan. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perancangan owner, desainer, dan builder, dan abstraksi produk yang dihasilkan, materialnya terbuat dari apa, bagaimana proses bekerjanya, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Pada dasarnya, framework memiliki abstraksi produk lainnya sebagai tambahan terhadap what, how, dan where, yaitu pertanyaan interogatif lainnya who, when, dan why. Keunggulan dari framework Zechman adalah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah banyaknya jumlah sel, yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. The Open Group Architecture Framework (TOGAF) asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau genetik untuk mengembangkan arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. Ini adalah gambar yang telah saya tampilkan, silakan untuk diperhatikan. TOGAF memiliki komponen utama
sebagai berikut. Arsitektur capability framework yang berurusan dengan organisasi proses, skill, peran, dan bertanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise. Arsitektur development method yang menyediakan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF. Arsitektur content framework yang mempertimbangkan keseluruhan enterprise arsitektur yang tersusun atas 4 arsitektur yang saling berkaitan: bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi IT arsitektur. Enterprise Continuum yang berisi berbagai model referensi seperti Technical Reference Model, the Open Groups, Standards Information Base, dan the Building Blocks Information Base. Untuk topik yang selanjutnya yaitu arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Silahkan perhatikan untuk gambar yang telah saya sediakan. Literatur arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Level logikal berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dependensi sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atasnya yang lebih tinggi. Interaction. Komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal, khususnya mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. Proses. Komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis, urutan kerja, koneksi ke service, manajemen event. Ini adalah area BPM dengan teknik dan tools khusus, bahasa deskripsi, atau supervisi. Function, komponen-komponen yang memainkan peran perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Entity, komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem, misalnya silent, kontrak, atau order. Perannya adalah untuk mengizinkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity ini, biasanya berhubungan dengan database seperti operasi read, write, dan query. Komponen entity juga dapat berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repositori terkait. Utility komponen yang menyediakan servis lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis enterprise seperti directories, messaging, atau electronic publishing. Komponen-komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software low risk. Public, komponen-komponen yang didedikasikan kepada servis yang dapat diakses dari luar sistem informasi. Kemudian slide yang terakhir adalah ini buku referensi yang saya gunakan untuk mendapatkan materi-materi yang telah saya paparkan.
Sekian penjelasan untuk materi arsitektur enterprise. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.